Jika selama ini aku terlihat dingin, bukan karena aku tidak peduli. Aku hanya belum pernah belajar bagaimana caranya. Mulai malam ini, aku tidak lagi berdiri sendiri. Aku akan selalu memperhatikanmu dan anak kita. Percayalah padaku. Aku mencintai kalian dengan segenap jiwa dan ragaku. Ini orang kenapa sih? Bantal mahal kan di rumah banyak. Kenapa malah perut gak yang dipakai? Tuan muda, kamu tuh ya posesif bahkan pas lagi tidur juga ya. Aneh, tapi kenapa rasanya hangat? Kayak dia lagi jagain sesuatu. Kira-kira dia lagi mimpiin apaan ya? Sepertinya tidurnya nyenyak sekali. Kamu lucu juga ya. Ini manusia apa kucing sih? Kenapa tidurnya nempel begini? Aku kan jadi susah mau bangun. Kenapa sih? Kalau tidur kelihatan baik banget. Rasanya beda ya pagi ini. Kenapa dia bisa sedekat ini sama aku? Aku seharusnya biasa aja kan? Ini cuma tidur, cuma pagi. Tapi kenapa kelihatannya kamu damai banget? Sampai aku takut bergerak. Takut kalau ini cuma sebentar. Takut kalau pas aku bangun, semuanya kembali rumit. Kalau setiap pagi begini, apa aku akan terbiasa? Aduh, Dania, kamu kenapa senyum-senyum sendiri sih? Ih, tapi kalau cuma sebentar begini, boleh kan? Oh iya, pengen banget pagi ini ke ruko. Apa aku ke ruko sebentar aja ya? Harusnya aku bangunin kamu. Tapi aku cuma ke ruko, aku bisa sendiri. Aku cuma mau kerja. Aku akan ke ruko pagi ini. Aku akan pulang tepat waktu. Semoga saja dia tidak mengomel pagi ini. Karena aku pergi gak ngomong sama dia. Kamu ini ya, pas tidur kelihatan gak berbahaya sama sekali. Tapi kalau bangun, pasti sudah mulai dingin lagi. Aneh ya, aku mau kerja, tapi rasanya berat ninggalin kamu. Padahal aku bisa sendiri. Tidurlah yang tenang. Aku cuma sebentar. Tapi kenapa pagi ini kamu bikin aku lembek begini sih? Udah ah. Aku hanya sebentar. Semoga kamu gak kecarian. Tapi kupikir-pikir gak mungkin deh dia mencariku. Gak mungkin seorang Tuan Saga mencariku. Aku gak percaya kalau dia sampai mencariku. Dania, di mana dia? Kenapa sepagi ini sudah tidak ada? Dia ke ruko lagi? Kenapa selalu begini? Pergi diam-diam, seolah aku tak perlu tahu. Kau pikir aku tak akan mencarimu? Pak Mon.
Pak Mun? Pak Mun? Pak Mun? Iya Tuan Muda, saya di sini. Selamat pagi Tuan. Apa ada Nia hari ini ke ruko? Iya Tuan, Nona pergi ke ruko Tuan Muda. Pagi-pagi sekali, katanya cuma sebentar. Apa? Sebentar menurut siapa Pak Mun? Menurut Nona sendiri Tuan Muda. Wah! Anda tahu satu hal kan? Kenapa Anda mengizinkannya untuk keluar sendirian? Iya Tuan Muda. Maafkan saya Tuan Muda. Saya pikir tadinya Nona tidak akan membuat Anda khawatir. Karena beliau hanya keluar sebentar ke ruko Tuan. Justru karena dia seperti itu, saya khawatir Pak Mun. Lain kali, jangan pilih diam. Pilih Dania dan kabari aku. Baik Tuan Muda. Saya mohon maaf, saya yang salah. Sekali lagi, saya mohon maaf Tuan Muda. Saya tidak mau... Ada apa sih ribut-ribut? Masih pagi-pagi begini, pasti gara-gara Nona Dania lagi. Sejak Nona Dania di sini, Tuan Saga jadi gampang panik, dikit-dikit marah, dikit-dikit tegang. Pak Mun apes banget hari ini. Tapi ya mau gimana lagi, Tuan Saga itu kelihatannya dingin. Tapi soal Nona Dania, protektifnya kebangetan. Udah, mendingan kabur dari sini daripada ntar diikut-ikutin. Hei. Kenapa dia pergi tidak meminta izin terlebih dahulu? Aku tidak akan tenang selagi kau belum pulang. Di mana kau? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Aku akan pergi mencarinya sendiri. Kenapa kau senang sekali membuatku panik, Dani? Apa kau tahu, kau itu sedang hamil. Kau sedang hamil anakku. Kalau kau sampai kenapa-napa, gimana anak kita? Apa kau peduli itu? Astaga, kau benar-benar kesini? Kau pikir aku tidak panik? Masuk. Tuan, saya membawa kabar dari rumah utama. Jika kabarnya kecil, jangan buang waktuku. Ini bukan kabar kecil, Tuan. Bicara. Tuan Saga mau manggil Dokter Harun tempo hari. Dan Dokter Harun keluar dengan wajah yang tidak biasa. Tenang, hati-hati, seperti orang yang baru memberi selamat.
Kau yakin? Saya tidak berani menyebutkan apa-apa secara langsung, Tuan. Tapi sejak malam itu, sepertinya Tuan Muda tidak kembali lagi ke kantor. Jadi Saga bukan hanya mempertahankan perusahaannya, dia juga sedang membangun masa depan? Kau tahu, apa yang paling berbahaya dari seorang pria, Rano? Apa, Tuan? Bukan ambisinya, melainkan ketika ia mulai punya alasan untuk bertahan hidup. Anak adalah alasan terkuat untuk bertahan, dan juga titik terlemah untuk diserang. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Belum apa-apa. Kabar baik selalu membuat orang lengah. Biarkan Saga merasa aman. Biarkan dia percaya bahwa rumah adalah tempat paling selamat. Karena semua yang paling menyakitkan selalu dimulai dari rumah. Saya mengerti, Tuan. Oh ya, pastikan satu hal. Apa itu, Tuan? Aku ingin tahu, apakah anak itu akan lahir sebagai pewaris, atau hanya menjadi alasan Saga jatuh? Aku kan udah bilang kalau aku salah. Dan aku udah minta maaf kan. Kamu mau ngapain sih? Siapa yang mengizinkanmu untuk pergi sendiri? Aku belum ngasih izin kan? Apa? Malam ini, kau bukan buat membela diri. Kau di sini buat nebus. Kamu ngerti kan? Ayo. Tunggu. Aku belum tenang. Aku nggak akan bisa tenang kalau kamu masih marah. Aku tidak akan marah jika kau menuruti kata-kata. Berbaringlah. Kalau kamu nyuruh aku nurut, aku akan menurut. Tapi aku pengen kamu benar-benar mau, bukan karena marah. Kamu masih marah. Sebaiknya jangan dulu. Kau pikir aku di sini karena marah? Kalau aku cuma marah, aku nggak bakal mau menyentuhmu sama sekali. Justru karena aku marah, karena kau penting. Aku mau kau malam ini. Aku marah karena aku takut kehilanganmu. Benarkah? Kamu serius kan? Apa aku pernah main-main soal perasaan? Sekarang kalah. Kenapa nama Heriawan muncul lagi? Halo, selamat malam Nyonya. Sekretaris Han, tolong besok siapkan supir untukku. Aku baru pulang dari luar kota. Baik Nyonya, jam berapa kira-kira Nyonya tiba? Pagi, jangan terlalu siang. Jemput saya di bandara. Saya ingin sampai rumah sebelum siang. Siap, Nyonya. Supir terbaik akan saya kirim. Besok Nyonya pulang. Rahasia bakal makin susah dijaga. Kalau Nyonya sudah di rumah utama, dan kalau Heriawan benar-benar mulai main kotor sekarang, besok harus rapi. Nggak boleh ada yang bocor. Sedikit saja salah langkah, semuanya bisa berantakan. Nggak mungkin kebetulan. Kalau Heriawan mulai gerak lagi, berarti targetnya pasti Tuan Saga. Dan kalau ini sampai menyentuh urusan pribadi Tuan Muda, aku harus lebih cepat sebelum dia keburu nyakitin Tuan Muda.